Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau ngebahas tentang umroh mandiri atau umroh backpacker yang aku pernah lakuin ketika tahun 2023. Banyak dari kalian yang nanya, Gimana caranya umroh mandiri atau umroh backpacker? jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan aja ya. Pertama, ini paling basic, apa sih bedanya umroh mandiri dan umroh paket? Jadi kalau semisal umroh mandiri, itu berarti kita ngurus segala sesuatunya itu sendiri, mulai dari visa, tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan hotel-hotelnya pun kita semuanya ngurusnya sendiri. Makanan kita pun kita cari sendiri, dan juga tata cara umroh, apa aja yang ngebatalin umroh itu semuanya kita cari sendiri. Kalau semisal nanti kita umrohnya itu batal, berarti kita harus bayar damnya pun sendiri, kita harus ngurusin itu semua sendiri. Nah, kalau semisal umroh paket itu adalah umroh yang diurusin sama travel, berarti pengurusan visa, tiket, pengurusan hotel, transportasi, makan, semuanya itu udah ada yang ngurus. Yang ngurus siapa? Yaitu pihak travel. Jadi dari sini kita udah tahu ya kalau semisal umroh mandiri otomatis dia akan lebih hemat. Tapi apa? Tapi kekurangannya dia akan jadi lebih ribet untuk orang yang nggak pernah sama sekali. Terus kalau semisal umroh travel otomatis dia menjadi lebih mahal karena kita perlu bayar orang untuk ngurusin kita, ngurusin gimana kita di sana gitu. Tapi kalau semisal umroh travel otomatis kita jadi lebih mudah semuanya tapi lebih mahal. Kalau umroh mandiri lebih murah tapi kita ribet ngurusin semuanya. Pertanyaan kedua, gimana cara ngurus umroh mandiri? Untuk mengurus visa umroh mandiri, kita bisa ngelakuinnya, kita bisa ngurusnya itu di Kedutaan Arab Saudi. Atau kalau semisal walaupun kita umroh mandiri, tapi kita tetap bisa ngebayar orang untuk ngurusin visa kita. Selain itu, untuk pengurusan visa, kita berarti kan antara kita mau ngurus sendiri di kedutaan, atau kita bisa bayar orang buat ngurusin paspor kita, atau bisa lewat aplikasi Nusuk. Nah, kalau semisal mau ngurus visa itu, berarti pertama kita harus udah pastikan kita punya tiket, dan kita harus pastikan kita udah punya hotel, kita udah booking hotel. Oh iya, yang paling penting kita harus punya paspor ya. Pengurusan visa itu variasi ya, tapi perkiraan 7-10 hari untuk biayanya sekitar 1-3 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah biaya umroh mandiri lebih murah daripada paket? Kalau secara umum, biaya umroh mandiri itu otomatis lebih murah daripada biaya paket. Karena apa? Karena tadi kita nggak perlu bayar orang buat ngurusin semua keperluan kita. Tapi ada hal-hal yang nggak terduga kalau semisal kita ngelakuin umroh mandiri. Contohnya apa? Hal-hal tidak terduga itu. Contohnya adalah biaya transportasi, karena kan kita ngurus transportasi kita sendiri. Terus juga apalagi biaya makan. Kalau semisal kita nggak pinter-pinter ngatur uang, itu otomatis kita akan keluar lebih banyak daripada yang umroh paketan. Dan juga otomatis umroh mandiri itu menjadi lebih murah karena kita bisa pilih sendiri maskapai penerbangan yang kita mau, kita bisa pilih sendiri hotel yang kita mau, kita sesuai sama kemauan kita. Kalau umroh mandiri itu mau hotel yang bintang 5, bintang 4, bintang 3, atau yang apartemen-apartemen biasa. Terus kalau semisal tiket pesawat kita bisa cari yang paling murah dengan waktu yang sesuai sama yang kita mau. Kayak semisal bulan April ini itu ada tiket harga dari Jakarta ke Jeddah 3,5 juta. Dan juga di bulan Mei itu ada tiket dari Jeddah ke Jakarta sekitar 4 jutaan. Berarti kita PP dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah ke Jakarta itu udah 8 jutaan. Pertanyaan selanjutnya terkait makanan. Nah, kalau semisal kita milih nginep di apartemen-apartemen, otomatis kita harus cari makanannya sendiri. Kalau kemarin aku di apartemen, itu karena kita barengan sama temen-temen, jadi kita ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa heater, kita masak sendiri. Tapi kalau semisal mau makan murah pun kita bisa makan di restoran-restoran yang ada di sana. Dan juga karena kemarin aku umrohnya ketika Ramadan, jadi itu kita hampir nggak pernah beli makanan dan juga masak. Karena apa? Karena setiap jalan itu banyak yang bagi-bagi makanan. Kalau semisal kita nggak cocok sama makanan di sana gimana? Kita bisa pergi ke rumah makan Indonesia atau rumah makan Asia. Di situ otomatis lidah kita insya Allah cocok sama makanan di sana. Terus, apa aja tips agar ibadah umroh mandiri berjalan lancar? Pertama, karena kita mandiri, berarti kita harus merencanakan semuanya dengan detail. Semuanya, bener-bener semuanya dengan detail. Jadwal-jadwal kita harus kita atur. Mulai dari transportasi, pesawat, hotel, terus itu visa, makanan, pengeluaran, semuanya harus kita hitung secara detail. Karena apa? Karena kita umrohnya mandiri, nggak ada yang ngurusin kita. Yang kedua, kita perlu juga menyiapkan mental dan fisik. Buat yang baru pertama kali ke Arab Saudi, otomatis kita perlu kesiapan mental karena kan kita belum tahu wataknya mereka itu gimana, personalnya mereka itu gimana. Jadi kita harus persiapan mental dan juga fisik karena kita nggak pernah ke sana, otomatis kita harus siapin fisik yang kuat karena kita harus bawa barang-barang kita sendiri, kita harus nyari transportasi sendiri, kita harus ngangkat itu pun sendiri gitu. Kalau emang kamu niat untuk umroh mandiri, kamu harus benar-benar siapin segalanya secara detail.
Pertanyaan terakhir, gimana transportasi di Mekah dan Madinah saat umroh mandiri? Kalau transportasi di Mekah dan Madinah saat umroh mandiri itu, pertama kita tadi harusnya cari hotel yang dekat sama Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Jadi ketika berangkat ke masjid itu kita bisa jalan kaki aja. Terus tapi kalau semisal kita perlu ngambil mikot, berarti kita bisa pakai taksi. Tapi kita harus pintar-pintar nawar juga. Jadi itu aja pertanyaan yang ditanyakan ke aku seputar umroh mandiri. Kesimpulannya emang umroh mandiri itu lebih fleksibel, lebih murah, lebih hemat. Tapi ya gitu, berarti kita persiapannya harus lebih banyak gitu ya. Karena ya semuanya kita yang nyiapin sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan lain, taruh aja di kolom komentar, nanti aku jawab. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen.